malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita menyaksikan syafaat malam. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami menyadari ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami membutuhkan Engkau sebagai pembimbing, sebagai Allah yang dekat, yang menunjukkan jalan kepada kami. Karena itu ya Allah, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati dan keberadaan kami. Kiranya ya Tuhan, di tengah berbagai hal yang kami lakukan saat ini, kami dapat memberikan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, ampuni segala dosa dan salah kami, layakkan kami untuk dapat mendekat kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya ya Allah, kami juga boleh mengingat sesama kami di dalam doa-doa yang akan kami naikkan bersama-sama. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang pilot untuk uh, menerbangkan sebuah pesawat, ternyata seorang pilot harus membutuhkan bantuan untuk melihat atau sebagai alat bantu yang dapat menolong dia melihat jarak pandang yang cukup jauh. Karena itu ketika cuaca tidak baik, misalnya hujan lebat atau awan gelap yang menutupi, maka ada alat yang dapat menolong dia untuk dapat melihat. Jika jika jarak-jarak tertentu di bawah 5 km ketika saya membaca dan mencari tahu, maka pesawat akan didelay penerbangannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, jika pesawat itu sudah berada di atas langit, dalam perjalanan ketika cuaca buruk, maka pesawat itu memiliki alat-alat yang dapat menolong sang pilot untuk dapat tetap melihat jarak yang bisa ditempuhnya. Dan itu pun juga membutuhkan radio yang akan menolong dia untuk dapat menentukan arah yang dapat diambilnya. Dan begitu pun dengan kehidupan kita, bukan? Ketika kita menjalani kehidupan ini, sesungguhnya kita juga perlu menyadari bahwa kita juga membutuhkan bimbingan dan arahan Tuhan dalam hidup kita. Karena dalam cuaca yang ada dalam kehidupan kita, kadangkala kita tidak dapat melihat rancangan baik Allah dalam hidup kita. Namun bukan berarti Allah meninggalkan kita dalam perjalanan itu. Hanya terkadang ada hal-hal, bukan terkadang ya, tapi ada hal-hal yang memang perlu menjadi bagian kita yang tetap perlu kita lakukan dalam perjalanan bersama Allah mencapai tujuan hidup kita. Dan karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dan keenam yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ibu Bapak, dalam menjalani kehidupan ini, Amsal mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Seperti pesawat yang berjalan, yang terbang di atas langit, maka kita juga tidak tahu cuaca, kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi cuaca yang terjadi di atas langit, gitu ya. Dan karena itu, sang pilot membutuhkan alat-alat yang dapat menyokong, yang dapat mendukung sehingga ia dapat sampai dengan selamat sampai tujuannya. Begitupun dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita juga perlu berbagai hal yang dapat menolong kita untuk dapat sampai dengan tujuan. Kalau ambil dari Amsal yang kita baca bersama-sama, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu,
Maka Bapak Ibu, kita membutuhkan iman dalam perjalanan hidup kita. Percaya bahwa terlepas dari berapa lama waktu yang diperlukan atau cuaca yang kita hadapi nantinya yang akan menghampiri kita, kita pasti akan sampai tujuan. Ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Lalu juga kita membutuhkan pengharapan dengan menyadari bahwa Tuhanlah sang pemberi arah, maka niscaya kita tetap memiliki harapan walaupun kita tidak selalu dapat melihat hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Namun dengan sebuah harapan, maka jika kita tidak bisa melihat dengan jarak pandang yang jauh, maka kita tetap dapat bisa melangkah setapak demi setapak melihat apa yang ada di depan kita. Dan dengan pengharapan artinya kita mau mengakui Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Dan Ia yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dia yang akan meluruskan jalan kita. Dia yang akan membimbing dan menuntun arah kehidupan kita. Sehingga kita boleh sampai di tujuan dengan selamat dan tidak kurang satu apapun juga. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap memiliki iman dalam kehidupan kita, dan iman itu kiranya dapat terlihat tampak melalui sikap hidup kita yang selalu memiliki harapan dengan tidak berputus asa. Jika kita tidak dapat melihat 10 langkah kehidupan kita karena gelapnya cuaca yang saat ini menutupi mata kita, maka lihatlah setapak demi setapak di mana Tuhan tetap menuntun dan membimbing kita. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami menyadari Engkau adalah Allah pembimbing kehidupan kami, maka ketika kami tidak dapat melihat jalan di depan kami, ketika kami tidak mampu melihat dengan jarak yang jauh, kami percaya bahwa ketika kami punya iman dan pengharapan dalam hidup kami, dan bahwa kami percaya sepenuhnya kepada bimbingan dan tuntunan Tuhan, kami tetap dapat melangkah setapak demi setapak, melihat dan percaya atas tuntunan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, karena itu ketika kami saat ini bersama-sama memiliki pergumulan di dalam kehidupan kami, berbagai cuaca yang menghalangi pandangan kami, kiranya iman dan pengharapan kami dapat menolong kami untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau. Karena itu ya Allah, kami juga mau bersama-sama mendoakan para kerabat dan saudara-saudari yang kami kasihi, yang saat ini dalam kehidupannya mengalami kelemahan tubuh yang tidak dapat membuat mereka melihat rancangan dan jalan yang Tuhan persiapkan. Kami mendoakan Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwiyoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Ibu Damayanti, Ibu Melibong. Kiranya ya Allah di dalam masa pemulihan yang mereka jalani saat ini, Engkaulah yang bersama-sama dengan mereka, Engkau yang berjalan, yang memulihkan dan menemani setiap langkah kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pemulihan Bapak Kunjung, Oma Kimpua, dan Bapak Andris Theodorus. Tuhan juga yang memulihkan, menyempurnakan pemulihan kesehatan mereka. Tuhan yang menolong mereka melalui masa-masa perjalanan hidup mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana pernikahan di tanggal 11 November untuk Saudara Albert dan Saudari Ike ya Tuhan, kiranya
bahtera rumah tangga yang akan mereka bangun, Engkaulah yang bersama-sama melingkupi mereka dengan kasih setia Tuhan, dan kiranya dalam segala persiapan yang dilakukan, Tuhan juga yang menyempurnakan, sehingga pernikahan yang kudus boleh terjadi, jalinan kasih di antara pasangan ini ya Tuhan, Engkau yang mengeratkan dan Engkau yang menyatukan mereka, sehingga kami juga sebagai umat boleh mendoakan dan mendukung mereka untuk menjadi keluarga yang membawa berkat, keluarga yang dipenuhi oleh kasih Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga dari TPG David Kusuma yang baru saja mengalami kedukaan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan keluarga, menghibur, memberikan kedamaian di dalam hati mereka. Kiranya Engkau yang hadir, menghapus air mata dengan kelembutan tangan kasih Tuhan. Biarlah ya Allah mereka menyadari bahwa Engkau bersama-sama dengan mereka dalam tangis, dalam kehilangan dan duka yang mereka alami. Kami berdoa untuk pencalonan penatua, kiranya ya Tuhan, untuk para bakal calon penatua, Engkau yang memberikan kesiapan hati, Engkau yang memberikan mereka kerinduan untuk dapat bersama-sama terlibat dalam pembangunan pertumbuhan gerejamu ya Tuhan, dan kiranya kami juga dapat bersama-sama mendoakan setiap calon, sehingga mereka juga bersama dengan kami boleh menggumuli setiap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk rencana PMJD di tanggal 12 November di Aula Penabur. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong setiap persiapan untuk setiap rencana yang akan berjalan di dalam PMJD ini. Tuhan yang berkarya dan Tuhan yang membimbing setiap kami agar PMJD ini agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami, untuk perdamaian dunia. Kiranya ya Tuhan, di tengah kemelut perang yang terjadi di mana-mana, kami membutuhkan pertolongan-Mu di dalam setiap peristiwa yang menyakitkan, yang menghilangkan nyawa, yang merenggut kedamaian. Tuhan, pakailah setiap kami untuk juga turut bersama-sama menjadi duta perdamaian dimanapun Engkau tempatkan kami. Kiranya dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan yang menaruh belas kasih di dalam setiap hati para pemimpin, orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, Tuhan yang pakai mereka untuk menggunakan itu semua, mendatangkan kedamaian di dalam dunia ini ya Tuhan. Kiranya juga di tahun politik, Tuhan yang pakai para pemimpin kami untuk tetap menjaga kedamaian. Kiranya ya Tuhan, Kau yang mempersiapkan setiap para pemimpin kami, setiap kami juga untuk dapat memilih dengan hikmat, dengan kebajikan yang Tuhan berikan, sehingga kami juga memiliki pemimpin yang dapat, yang takut akan Tuhan, yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang mengikuti syafaat malam. Tuhan memberkati kita. Amin.